Dayung sampan ke Sungai Pahang, tambat sampan di pokok mentigi. Banyak yang tanya Melayu Rempang, apa yang sebenarnya terjadi? Titik-titik isi sendiri. Buat korang yang tak percaya Melayu Rempang sudah tinggal di Rempang sejak zaman Kesultanan Johor Riau hingga Pahang, korang jangan tengok video ini dan jangan buat gaduh di video ini. Komentar yang baik-baik aja. Buat korang yang tak suka dengan sejarah Melayu, budaya Melayu, dengar beda bercakap Melayu, bagus korang jangan tengok video ini dan jangan buat gaduh di video ini. 16 kampung tua di Pulau Rempang tu bukanlah pendatang. Mereka memang sudah tinggal lama di Pulau Rempang. Jauh sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi Pulau Rempang itu bukanlah tanah kosong tak berpenghuni. Pemerintah Indonesia bilang yang mau berinvestasi di Pulau Rempang tersebut perusahaan dari Cina, dari negara Cina. Kenapa korang bilang dari Malaysia dan Singapura? Kalau korang tak percaya, bacalah sumber berita yang terverifikasi datanya. Tak ada orang Melayu yang menolak pembangunan. Tentang video yang banyak disebarkan di sosial media ketika Presiden Jokowi kampanye Pilpres tahun 2019 menjanjikan kita sertifikat tanah untuk kampung tua di Rempang, Batam. Yang memberitakan hal tersebut media nasional dari Jakarta, bukan Beda. Beda ni siapalah, hanya orang biasa yang tak ada kuasa. Tahun 2019 pun Beda masih budak sekolah lagi. Kalau saat ini menurut informasi dari pemerintah Indonesia, target pengosongan Pulau Rempang tanggal 28 September 2023. Jadi di tanggal 28 September 2023 ni Rempang harus kosong kata pemerintah Indonesia. Kalau korang tanya Beda Pulau Rempang ni mau dibangun seperti apa, sampai 16 kampung tua di Rempang harus dipindahkan, Pulau Rempang ni nak dijadikan proyek strategis nasional. Akan ada pembangunan besar-besaran di Pulau Rempang. Investor dari Cina itulah atau perusahaan dari Cina tersebut yang akan berinvestasi sebesar 175 triliunan rupiah. 175 triliun rupiah tu duit yang asli. Buat korang yang selalu tak puas hati kalau Beda bercakap tanah Melayu, di Kepri ni tanah Melayu. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Daik Lingga tu bunda tanah Melayu. Kalau tanah Melayu tak ada, berarti zaman dahulu penjajah Eropah menjajah tanah mana? Terus bukan berarti Beda tak buat video demonstrasi masyarakat Rempang di Batam tu Beda tak peduli sama orang Melayu di Rempang. Tentulah Beda orang Melayu pun ikut sedih dan prihatin sama situasi di Rempang. Cubit tangan kiri, tangan kanan pun rasa sakit. Sejak zaman dahulu kala, sejarah Melayu di Kepri ni memang tersebar di banyak pulau. Ada sejarah Melayu di Pulau Bintan, ada sejarah Melayu di Daik Lingga, Melayu di Pulau Tujuh, Serasan Midai, Subi, bahkan sampai ke Kalimantan. Kalau sejarah Kesultanan Johor Riau hingga Pahang, itu memang banyak peninggalan di Provinsi Kepri. Bahkan Sultan Selangor pertama pun ayahandanya terletak di Sungai Carang, Hulu Riau. Dan sejarah-sejarah yang Beda sebutkan ni sudah ada dicatat di dalam kitab-kitab lama. Jauh sebelum negara Indonesia, Malaysia, Singapura tu wujud. Tapi apa nak buat kan? Di zaman sekarang ni teknologi dah canggih pun masih aja ada banyak orang yang buta sejarah. Dia orang tengok video Beda bercakap Melayu, dia bilang Beda ni Upin Ipin. Wahai orang-orang yang buta sejarah, jauh sebelum Upin Ipin tu wujud di dunia, nenek moyang Beda dah bercakap Melayu, tinggal di tanah Melayu. Asal muasal bahasa Indonesia pun berasal dari bahasa Melayu. Terus kalaupun orang Melayu ada di berbagai negara ni, seperti di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, di Eropah, di China, masalah kalian tu apa sebenarnya? Karena selain Melayu pun ada juga orang Minang, orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa yang tinggal di berbagai negara. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Terbalik lagi ke nasib Melayu Rempang. Ketika zaman Kesultanan Melayu, di Pulau Rempang itulah tempat tinggal pasukan perangnya. Saat itu negara Indonesia, Malaysia, Singapura belum ada. Jadi korang harus faham konteks Melayu Rempang tu sudah ada sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Ketika di tahun 2023 ni ada investasi di Pulau Rempang, 16 kampung tua di Rempang tu harus direlokasi atau digusur kerana Pulau Rempang mau dibangun kawasan ekoindustri. Yang Beda cakap ni kan, korang semua ni fakta nyata. Karena di Provinsi Kepri ni dah ada 2.400 pulau lebih, sehingga kami ni memang hidup di berbagai pulau. Korang bayangkanlah betapa luasnya wilayah kelautan Kepri ni, karena 97% wilayah Provinsi Kepri ni adalah lautan. Di video sebelumnya Beda ajak korang ke Hulu Riau. Ini sekarang dekat Kuala Riau. Kat sebelah sana tu Pulau Penyengat, tengok nampak tak seberang sana tu. Terus kat sebelah sini ada pelabuhan Kelantan nak pergi ke Singapura, Malaysia. Kat sebelah sana pula nak pergi ke Bugis. Jadi Provinsi Kepri ni 97% dia laut. Kau tengok laut semua ni. Tak nampak? Ada 2.400 pulau lebih. Tapi tak semua pulau nak boleh dibuat jembatan. Macam pergi ke mana ni? Pergi ke Kampung Bugis ni, jembatan dia dekat Hulu Riau sana.
Karena di Provinsi Kepri ini dah ada 2.400 pulau lebih, sehingga kami ini memang hidup di berbagai pulau. Korang bayangkanlah betapa luasnya wilayah kelautan Kepri ini, karena 97% wilayah Provinsi Kepri ini adalah lautan. Ada berapa banyak kapal-kapal internasional yang berlabuh jangkar di perairan Kepri. Tapi sampai tahun 2023 nih, restribusi tentang pendapatan labuh jangkar di perairan Kepri itu masuk pemerintah pusat. Pembangunan di Provinsi Kepri ini sangat banyak memerlukan jembatan besar, jembatan kecil, pelabuhan besar, pelabuhan kecil, lapangan terbang. Karena jumlah pulaunya ni sangat banyak, tak semua pulau pula boleh dibangun jembatan. Nak dipendekkan cerita, kami ni memanglah anak pulau. Berpulau-pulau dari Pulau Bintan ke Batam pun baru akan dibangun jembatan. Cuma itulah belum tahu kapan terrealisasikan tahun berapa. Tapi dari Pulau Bintan ke Daya Lingga ni sulit dibangun jembatan karena selain jaraknya jauh, kita pun keterbatasan anggaran. Apalagi dari Pulau Bintan nak pergi ke Pulau Natuna atau Anambas, itu jarak dia jauh. Kalau dibangun jembatan pasti akan sulit. Sarana transportasi kapal kargo atau kapal feri yang diperlukan masyarakat Kepri. Kalau kalian perasan pun di setiap video beda pasti selalu terlihat beda dekat laut, beda dekat kapal, beda dekat pelabuhan. Memang faktanya Provinsi Kepri ini lebih luas lautan daripada daratan. Karena transportasi laut jadi resiko pun sangat tinggi. Kalau cuaca cerah bolehlah kita tenang sikit naik kapal pompong nak menyeberang pulau lain. Kalau cuaca tak elok, kadang pun kalau kapal-kapal dan pompong-pompong nyebrang pulau tak nak berangkat karena risikonya sangat besar. Seperti Pulau Rempang tuh masuk ke wilayah Kota Batam, sedangkan Beda ni tinggal di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang pula berada di Pulau Bintan. Tapi Beda punya saudara mara di Sembulang. Sembulang ni dekat dengan Pulau Rempang. Beda berharap warga Melayu di Pulau Rempang diberikan solusi terbaik terhadap dampak investasi di Pulau Rempang ni. Karena Beda ni cuma orang biasa, Beda tak punya kuasa apa-apa. Yang korang lihat ni adalah suasana Provinsi Kepri yang asli. Ini bukan set syuting film Piramli tahun 1970 dekat Singapura. Tapi ini suasana Provinsi Kepri di tahun 2023. Di Kepri ni masih banyak penambangan sampan atau pompong-pompong untuk warga Melayu melintas pulau ke pulau lain secara tradisional. Yang korang lihat ni pun adalah kenyataannya. Hidup di Provinsi Kepri ni tak sama macam di kota-kota besar yang ada di Indonesia yang serba lengkap infrastruktur dan fasilitasnya. Kalau korang tak sanggup atau tak berani melintas pulau menggunakan kapal kecil, guna sampan kecil, korang harus beradaptasi lagi sama kehidupan di Provinsi Kepri. Walaupun Provinsi Kepri ni dekat dengan negara Singapura dan Malaysia, tapi Provinsi Kepri ni Indonesia. Orang bayangkanlah, setelah berjalan jauh di pelabuhan dan jembatan, Beda kena naik sampan kecil lagi supaya bisa melintas pulau nak pergi rumah Mak Jemah. Mak Jemah yang asli bukan yang tak asli. Itu pun Beda dah bersyukur ada sampan kecil yang boleh hantar Beda ke pulau seberang. Kalau tak ada sampan kecil ni, apakah Beda harus berenang untuk menyeberang pulau? Pesan moralnya adalah, bersyukurlah korang yang hidup di kota-kota besar. Tak perlu bersusah payah naik sampan kecil kalau nak pergi ke mana-mana. Tak perlu beresiko tinggi kalau angin laut, ombak laut tinggi. Hidup di Provinsi Kepri ni memang tak seperti di TV-TV. Rumah kampung tua pun boleh direlokasi kalau ada pembangunan ataupun investasi. Titik-titik isi sendiri. Terima kasih sudah nonton video Beda. Korang jangan lupa follow Instagram dan TikTok Beda di @bedayangasli_isi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.